Biasanya saya berdiri soalnya, jadi supaya alirannya tuh lancar. Saya bertemu dengan Ibu Nel itu tahun 98 ya. Waktu itu kami berdua sekolah di SDT Limpong, Jakarta yang baru dibuka, dan kita generasi pertama, termasuk dengan Pak Sujoto Subenor, terus ada Tommy Matakupan dan beberapa rekan yang lain yang sekarang hampir semuanya menjadi pemimpin gereja semua. Saya nggak tahu generasi pertama yang dididik oleh Pak Stephen Tong pada waktu awal itu semua menjadi gembala sidang, dan itu satu berkat luar biasa. Dan saya pikir saya tidak salah tempat gitu ya ke sana. Walaupun banyak hal saya pelajari juga di banyak tempat yang kemudian diperlengkapi dengan waktu saya bertemu dengan beberapa profesor di Amerika dan memperkenalkan saya tentang Puritan. Ya, seorang pertama yang memperkenalkan saya itu adalah Samuel Lim, seorang profesor dari juga mengajar di Westminster, seorang dari Hong Kong atau Taiwan keturunan. Terus ada Profesor Enoch Wan dan beberapa orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan, dan memperkenalkan saya tentang pergumulan saya pribadi di dalam saya mengabarkan Injil, karena saya dipanggil itu menjadi misionaris, seorang penginjil, evangelis. Panggilan saya jelas sekali bahwa banyak orang yang memikirkan bahwa sebenarnya kalau orang menginjili itu tugasnya itu di luar gereja. Itulah yang salah besar. Dan kita berpikir bahwa penginjilan itu adalah bukan urusan di dalam gereja. Saudara, itu salah besar. Tuhan Yesus memerintahkan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dengan jelas, pergilah, beritakanlah dan ajarlah mereka. Nah, waktu kita mengajar itu adalah gereja. Jadi orang-orang penginjil ini waktu memberitakan Injil, ada orang berkumpul 2-3 orang dan diajar firman Tuhan, itu gereja. Dan dimanapun, mau di sungai, mau di danau, mau di laut, mau di hutan, mau dimanapun, itu gereja. Nah, gereja yang invisible inilah yang dilihat oleh Tuhan. Nah, kita berpikirnya gereja yang visible, gereja yang organisasi, gereja yang diatur manusia, gereja yang ada gedungnya gerejanya. Nah, padahal bukan itu sebenarnya. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh kita mendirikan organisasi gereja. Nggak ada. Kita diminta untuk pergilah, suruh ngajar, suruh memuridkan, dan jangan mendirikan gereja. Gereja nggak perlu didirikan, gereja itu tubuh Kristus, dan tubuh Kristus adalah kita. Nah, pengertian-pengertian seperti inilah yang membuat kita akhirnya sulit sekali menemukan penginjilan yang murni akhirnya. Maka ditolong dengan buku ini yang diterjemahkan gitu ya, dan luar biasa Tuhan kasih kita berkat. Dan baru pertama kali di Indonesia ini Puritan Evangelism itu baru diomongkan gitu ya. Saya sebenarnya mau ngomong ini kira-kira 10 tahun yang lalu, tapi saya pikir di Jemaat Gloria belum kenal. Sedangkan teologi dari Reform pun di sini masih asing gitu ya. Waktu itu saya masuk dan banyak orang nggak tahu. Mungkin beberapa pemimpin gereja juga apa sih Reform, nggak tahu juga gitu. Bisa juga ya. Walaupun gerejanya sudah gereja reformasi, tapi banyak orang tidak kenal. Maka perlunya kita belajar untuk bersama-sama mengenal dulu keadaan yang di sekeliling kita itu bagaimana. Nah, saya percaya bahwa saya bukan mengajari kita untuk berdebat atau melawan gereja-gereja, bukan, tapi kita dengan rendah hati menyatakan kebenaran itu kepada mereka. Ya, kamu begini-begini ya, tapi Alkitab mengatakan ini loh. Nah, kamu mau terima silakan, nggak silakan. Ya, jadi kita kembali pada firman Tuhan. Nah, itulah prinsip yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan masuk di dalam pembahasan ya. Kita lihat. Nah, sebenarnya saudara, istilah Puritan tadi sudah diberitahukan oleh Diaken Paulus bahwa itu terjadi waktu ada permasalahan di Inggris ya, dan kemudian ada lagi masalah yang sangat berat, dan di situ ada seorang bernama Ratu Mary yang penuh dengan darah, Mary the Blood, yang mengumpulkan seluruh tokoh-tokoh orang-orang reformasi termasuk orang Puritan itu dikumpulkan di dalam satu tempat. Dan mereka kemudian diracun semua, dibunuh semua. Lebih dari 100 orang pendeta lebih. Dan itu pemimpin gereja yang hebat-hebat. Nah, itu yang kalau saya pikirkan, kalau orang itu hidup, wah luar biasa. Tapi Tuhan tidak izinkan, dan Tuhan bangkitkan orang-orang muda, anak-anak muda yang sangat brilian, jenius, dan boleh dikatakan cinta Tuhan. Dan itu orang-orang seperti John Owen, Thomas Goodwin, dan kita banyak nggak tahu orang-orang ini. Maka bersyukur kalau John Vicky itu kemudian menerbitkan buku-buku yang terkubur
selama kira-kira hampir 400 tahun. Dan mereka kemudian mencetak itu ulang dengan luar biasa. Dan sekarang berkembang dengan baik. Dan buku-buku itu saya terus berjuang untuk mengkoleksi ya. Mungkin suatu hari saya ingin mempunyai satu pelatihan tentang Christ Center Life itu atau Doctrine for Life itu bisa memberkati desa-desa. Jadi saya pikiran saya itu kota bukan hanya kota tapi juga desa-desa, dan kita sudah keliling desa-desa dan memberitakan ini, dan mereka sangat diberkati sekali dengan penginjilan. Sebenarnya saya tidak mengatakan puritan ya, supaya saya ngajari aja, mereka tahu sendiri gitu ya. Dan saya tidak mengatakan oh saya ini dari teologi reformasi, enggak, kita enggak ngomong itu. Dan kita memberitahukan bahwa Kristus itu sebagai pusat hidup kita, itu dulu ya, tidak yang aneh-aneh gitu. Karena jemaat desa-desa nggak ngerti itu John Calvin itu siapa gitu ya, tidak ada gunanya juga kita ngomong gitu ya kepada mereka, karena pengetahuannya memang bukan seperti yang di kota. Nah, saudara, ini kondisi keprihatinan. Saya barusan ini mendengarkan satu pendekatan gereja, kemudian banyak orang yang selalu ikut terus, dan gereja tuh kayak ketularan terus. Oh ini ada gerakan ini kita ikut, oh ini ada gerakan ini ikut, dan gereja tuh selalu menjadi janda zaman. Tahu janda zaman? Jadi zamannya ini nanti ditinggal janda lagi dia, kawin lagi dia. Nanti ketemu dengan metode ini kawin lagi, janda lagi dia. Dan gereja selalu jadi janda dan dicerai oleh orang yang pernah menikahi. Kalau saya istilahkan dengan satu perkawinan adalah kita sedang berzina rohani di hadapan Tuhan. Ya. Nah, saudara, ini pola yang ada. Dan apa sih intinya dari gerakan-gerakan yang ada itu? Bahkan saudara, kalau saudara membaca buku-buku yang ada di Gramedia, yang paling terkenal itu adalah buku-buku yang mengangkat harkat martabat manusia orang Kristen, istilahnya, tanda petik, bukan Kristen sesungguhnya, yaitu mempunyai satu kuasa yang mereka bisa hidup dengan kuasa itu. Jadi self power yang luar biasa, dia mandiri, mampu, hebat, dan mereka mencampurkan metode-metode dan teori-teori psikologi yang ada itu masuk dalam gereja. Jadi soalnya kita diberi semacam terapi apa? Kamu itu bisa, kamu itu luar biasa, dan kamu itu hebat. Itu diterapi. Dan setiap kita ketemu, hebat kamu, jadi hebat kita. Ya kan? Dan kita merasa sudah tidak butuh lagi Tuhan. Maka gereja di akhir zaman ini jarang sekali minta jemaatnya untuk pengakuan dosa, kecuali gereja lama. Gereja lama juga sama, ngaku dosa tapi nggak ngerti dosanya juga gitu. Dan itu satu kondisi yang memprihatinkan. Jadi mereka itu sebenarnya dicekokin dengan ketidakpuasan yang ada, dan begitu banyak jemaat yang masuk ke gereja itu yang memimpin arah gereja, bukan firman lagi, tapi kebutuhan-kebutuhan. Aduh, jemaat kami itu banyak perempuannya, aduh gimana, banyak singlenya Pak, Bapak harus khotbah bagaimana mencari jodoh Pak. Saya di Semarang ditawarin gitu, ada kumpulan single, ada 400 orang, Pak Agung bisa nggak memimpin kita gitu? Untuk apa? Pak, supaya kami dapat jodoh. Wah, itu yang benar aja. Jadi khotbahnya itu diarahkan supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Saya percaya bahwa khotbah yang benar itu kebutuhan kita, kebutuhan rohani yang utama yang dijawab Tuhan. Dan kita harus hati-hati dengan kebutuhan-kebutuhan gereja yang kita disuruh untuk masuk, dijebak, dan kemudian kita berzina di dalam hidup kita dengan kompromi dengan dunia. Dan itu bahaya sekali. Ya, kecemaran hati manusia. Nah, saudara, saya akan masuk ke tahap yang kedua, ya, yang selanjutnya. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau manusia itu diberikan satu kekuatan angan-angan yang luar biasa, mereka percaya diri, iya, karena manusia itu pada dasarnya adalah menuhankan dirinya sendiri. Jadi penginjilan itu tidak diperbolehkan membuat orang itu percaya diri sendiri dan mengangkat dirinya, kemudian dia tidak membutuhkan Tuhan. Saya bisa kok, saya milih, bukan Tuhan. Tuhan bukan pilih saya pilih Tuhan. Yang benar yang mana? Kalau orang-orang reformasi katakan Tuhan yang memilih kamu, baru kamu bisa pilih Tuhan. Enggak bisa, saya pilih Tuhan, baru Tuhan bisa pilih kita. Yang benar yang mana? Secara waras saja kita tahu. Saudara, kalau saya cinta Tuhan, saya cinta kamu Tuhan, saya ingin mencintai kamu Tuhan, katakan aku nggak mau kok. Bisa nggak? Bisa, Tuhan punya hak kok. Kerelaan. Jadi iman kita itu bukan iman wah saya ini Kristen, sudah Kristen, wah saya pasti diselamatkan.
Belum tentu Tuhan mau kamu diselamatkan. Pak Yosef kan pernah katakan ini berulang-ulang. Jadi yang menentukan keselamatan bukan diri kita. Oh, supaya saya diselamatkan, saya giat gereja, saya giat makanan. Oh, gereja kami supaya hebat. Wah, kita pakai teori-teori yang luar biasa, orang masuk dan semakin besar. Saudara, pendeta Perry yang terbesar, tercepat di Amerika, akhirnya jatuh dalam perzinahan. Baru bulan lalu. Dan dia mengaku dosa di jemaat. Jemaatnya kaget semua. Loh, kita nuduh pakai Tuhan, kita ke atas. Kenapa? Dia mengatakan, saya tidak menyembah Tuhan dengan benar. Karena saya mengandalkan kehebatan saya. Ya, dan itu banyak contohnya. Ya. Oke, kita lanjutkan, saudara. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau kita itu memuji diri sendiri dan memang sifat kita punya sifat dasar adalah dosa Adam dan Hawa dalam menyamakan diri dengan siapa? Bukan dengan anjing. Itu dosa yang bodoh gitu ya. Saya mau kuat kayak anjing gitu. Saya mau kuat kayak gajah gitu. Saudara, paling hebat itu siapa? Saya punya kepingin seperti Tuhan. Nah, saya ingin menyamakan diri dengan Tuhan. Itulah dosa yang dibenci Tuhan. Jadi dosa pertama di Eden itu apa? Hukum Taurat yang pertama. Kenapa Tuhan kasih hukum Taurat yang pertama? Karena dosa manusia di sana pertama. Dan dosa kita semua ujungnya ke sana semua. Tuhan Yesus mengatakan para orang kaya, pemuda kaya itu dosa berhala semua. Jual semuanya, itu berhalamu semua. Penginjilan juga sama. Apa yang kita berhalakan dalam penginjilan kita? Sebenarnya sama. Jika bukan nama Kristus yang kita tinggikan, saudara sedang berhalakan semua cara. Sebaik apapun cara kita, sehebat apapun pengaruhnya, tetap saudara tidak boleh mengedepankan dan mempromosikan selain nama Kristus Yesus Tuhan kita. Karena saya sudah cintanya setengah hidup setengah mati, sepenuh hati mengasihi Tuhan. Saudara, saya tidak bisa terima orang memberitakan Injil tanpa Kristus. Pak, Bapak jangan begitu, ini negara toleransi Pak, pluralisme Pak, begini. Ya itulah. Saudara, bagaimanapun juga iman itu eksklusif. Kekuatan kita mengasihi itu inklusif, betul? Saudara, kita tuh menerima kasih Allah itu nggak boleh eksklusif. Tapi iman itu eksklusif. Jadi kasih itu harus inklusif, semua dikasih. Tuhan memberikan matahari pada orang yang berdosa dan orang yang benar. Kasih kita itu mengalir seperti itu. Tetapi orang-orang kita ampuni adalah orang-orang yang diampuni Tuhan. Bukan setiap orang bisa kita ampuni, saudara. Orang yang tidak bisa bertobat, saudara ampuni, saudara dosa. Tuhan tidak mengampuni orang berdosa. Tuhan menghukum bangsa Israel, membinasakan mereka. Terus kita mengatakan Tuhan ampuni dong, nggak bisa. Sodom Gomora dihancurkan, diberitakan Injil, nggak mau, sudah berpuluh-puluh tahun tambah dosa. Nggak bisa Tuhan, jangan Tuhan. Kenapa? Di situ ada orang yang kau cintai. Hanya karena Lot dan dua anaknya. Saudara, Sodom Gomora itu nggak jadi dihancurkan. Saya tanya, tetap dihancurkan. Yang selamat diselamatkan. Kan gitu kan, Tuhan kan adil. Jangan sampai nggak jadi, kenapa ada orang pintar. Jadi orang pintar nanti menjadi pembenaran bagi orang-orang berdosa. Oh, nggak bisa. Tuhan itu adil, yang dosa yang benar-benar. Nggak ada dosa setengah benar, setengah benar, setengah salah, itu nggak ada. Udah, Tuhan tetap binasakan. Nah, itu berita dari sebenarnya firman yang Injil yang benar. Nah, saudara, kita lanjutkan kondisi yang selanjutnya. Saudara, begini, William Guthrie itu dalam buku ini juga ada. Saudara perhatikan ya. William Guthrie itu mengatakan begini, saudara, pengabaran Injil yang paling bagus itu bagaimana? Dan banyak orang tidak sadar. Saudara, saya masih ingat waktu Pak Stephen Tong berkhotbah lebih dari 30 tahun. Dia keliling dari desa kota. Dan ada kekecewaan yang luar biasa. Dan orang tanya, kenapa Bapak dirikan gereja? Karena itu satu kesimpulan Tuhan pimpin, akhirnya mau tidak mau harus dirikan gereja. Karena jiwa-jiwa yang lebih dari 1 juta orang yang dikabarkan Injil yang sudah terima Yesus, itu kemana semua? Nggak ada yang pelihara. Maka itulah kerinduan waktu Pak Tom pergi di Jakarta, yaitu dia build satu
hati untuk menampung mereka di seluruh Indonesia. Dan dia mendirikan sekolah teologi. Sebelum dia mendirikan gereja itu, dia sudah mendirikan mimbar di mana-mana. Ya, seperti kisah para rasul pasal 2 pasal 4, mereka bertekun dalam firman Tuhan, dalam persekutuan, belum ada gereja. Gereja belum ada, gedung-gedung belum ada, tapi orang-orang sudah ada semua. Barulah ditampung. Gereja itu cuma menampung. Gedung ini nggak masuk surga. Ya, masuk surga itu kita. Nah, dari situ kemudian ada perjuangan yang luar biasa dan bisa memelihara jiwa-jiwa itu. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kenapa orang Reform Puritan itu selalu modelnya seperti itu? Karena itu modelnya yang ada di dalam firman Tuhan. Nanti saya jelaskan. Saudara jelaskan apa? Saudara, model penginjilan yang paling hebat itu Paulus yang lakukan. Bagaimana saya tahu, Pak? Gampang sekali. Saya tahunya dari yaitu tadi Profesor Melok yang tadi. Baca Alkitab. Baca kitab Roma. Nanti kalau udah tahu beritahu saya. Bagaimana pengabaran Paulus? Saya katakan gini, enggak bisa salah. Datang lagi sampai setengah tahun. Bingung ya. Ini profesor ini gimana? Kalau kamu nggak ketemu, tak kasih nilai D, nggak lulus. Harus tahu. Baru setelah malam itu, baru saya tahu bagaimana Paulus melaporkan Injil di kitab Roma dari pasal 1, pasal 2, pasal 3 sampai ke pasal yang terakhir. Caranya bagaimana? Sudah luar biasa. Tadi dituliskan dengan ringkas dan tadi dibacakan. Bahwa orang dibawa ke dalam kesadaran kamu tidak bisa melawan dosamu, kamu tidak bisa mengandalkan Tauratmu, kamu tidak bisa mengandalkan moralmu, nuranimu, etikamu, kamu tidak akan bisa karena itu tidak pernah menyelamatkan engkau. Dan semua pengabaran Injil Paulus menjebak manusia supaya mereka betul-betul